Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bersyukur. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Digital Teknologi Perbankan Syariah, dan tentunya masih bersama saya, Muhammad Koes Atik. Salam dosen killer. Tentunya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu terkait dengan finansial, teknologi, dan pengaruhnya pada perbankan. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas yaitu mulai dari latar belakang finansial teknologi, lalu bagaimana sejarah singkat finansial teknologi, nanti ada definisi finansial teknologi, setelah itu ada perkembangannya seperti apa, lalu ada jenis-jenis finansial teknologi, ada resiko dan keuntungan finansial teknologi, dan tentunya yang terakhir hubungan antara fintech dan perbankan seperti apa. Yang pertama, kita mulai dari apa sih yang melatar belakangi munculnya financial teknologi. Latar belakangnya adalah munculnya komputer serta jaringan internet di era tahun 1960 sampai 1970. Itu sangat membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang. Tentunya salah satunya di bidang finansial. Selain itu, munculnya fintech adalah semakin berkembangnya digitalisasi dan teknologi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kita masuk pada sejarah fintech. Sejarah fintech apabila dijabarkan ada beberapa fase, yaitu fintech 1.0, 2.0, dan 3.0. Kita mulai dari yang fintech 1.0. Awal mula fintech adalah tahun 1866 saat kabel telegraf pertama kali dipasang. Kabel ini memungkinkan adanya globalisasi sejak tahun 1866 sampai 1913. 5 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1918, muncul sistem pengiriman uang elektronik bernama Fedwire. Fintech 2.0, yaitu perkembangan fintech periode selanjutnya, ditandai dengan munculnya ATM pada tahun 1967. Perkembangan fintech juga ditandai dengan perkembangan internet dan juga komputer. Karena berkembangnya internet, e-commerce mulai banyak bermunculan di tahun 90-an. Selain itu, mulai banyak layanan internet banking dan situs penjualan saham online. Era ini berhenti saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008. Selanjutnya, fintech 3.0. Pada era fintech 3.0 banyak muncul startup yang basisnya teknologi dan dikaitkan dengan keuangan. Startup tersebut seperti jasa layanan keuangan, jasa pembayaran online, pinjaman online, dan lain-lain sebagainya. Sejarahnya bisa dilihat dalam infografis berikut ini. Lalu apa sih fintech itu? Menurut OJK, sebagai regulator di Indonesia, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sedangkan perkembangan fintech di Indonesia untuk sekarang ini sangat berkembang sekali. Berkembangnya fintech di Indonesia dipengaruhi berbagai hal. Contohnya, adanya dukungan dari pemerintah, adanya OJK sebagai regulator, teknologi semakin canggih, banyak startup, dan tentunya banyak konsumen yang semakin adaptif dengan perkembangan literasi keuangan berbasis teknologi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan jenis-jenis fintech. Pada dasarnya, jenis-jenis fintech ada banyak, cuma kita akan lebih menspesifikkan fintech yang berkembang pesat di Indonesia. Ada 4 jenis fintech yang berkembang di Indonesia.
Yang pertama yaitu fintech jenis payment. Fintech jenis ini merupakan fintech yang memberikan berbagai jenis pelayanan pembayaran seperti Doku, Link Aja, GoPay, OVO, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fintech jenis e-aggregator. Fintech ini merupakan fintech yang mengumpulkan atau mengolah data untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan. Biasanya mereka memberikan perbandingan harga, manfaat, dan hingga jenisnya. Contohnya seperti Cek Aja, Cermati, Tunaiku, dan lain-lain. Yang ketiga, fintech jenis manajemen resiko dan investasi. Fintech ini merupakan fintech yang memberikan layanan layaknya konsultan pribadi, biasanya konsultan pada perencanaan keuangan. Contohnya seperti Bareksa, Raja Premi, Cek Premi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu jenis fintech yang paling banyak dan menjadi sorotan berbagai pihak karena banyak fintech ilegal dalam jenis fintech ini. Fintech tersebut adalah fintech jenis peer-to-peer lending. Fintech jenis ini merupakan fintech yang membuat sebuah platform untuk menyatukan antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman. Contohnya seperti Modalku, Amarta, Investre, dan lain-lain. For your information, di tahun 2021, OJK sebagai regulator sudah memblokir dan menutup ratusan fintech jenis ini karena memang banyak merugikan konsumen. Infografisnya bisa kalian lihat di sini. Dan yang bisa kalian lihat di belakang saya, ini adalah bermacam-macam fintech di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan dan resiko dari fintech. Kita mulai dari keuntungannya, seperti mudah dalam melayani konsumen, informasi cepat dan murah, pembayaran akurat, proses cepat, mudah disetujui dalam 24 jam, pelayanan efisien. Lalu, ada keuntungan, tentu ada kelemahan. Kelemahannya seperti sistem keamanannya yang rendah, rentan dibobol oleh hacker. Literasi rendah, banyak yang gagal bayar, lalu ada pencucian dana, dan lain-lain. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana perkembangan antara fintech dan perbankan. Materi tersebut yang harus kalian kerjakan dalam tugas nanti paper maksimal 2 halaman. Secara sederhananya, perbankan dan fintech harus saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk mendukung literasi keuangan dan perkembangan keuangan di Indonesia. Kita bisa melihat berita atau artikel berikut ini. Ini adalah penjelasan sedikit terkait dengan fintech dan semoga bisa menambah referensi kalian. Kalian bisa mencari tambahan referensi melalui media yang lain. Saya akhiri materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen kilat.